Lukiskan tentang sebuah cerita ngeri dari salah satu followersku. Cerita kali ini datang dari Kak Ferdi, orang yang tumbuh dari keluarga konglomerat tapi beraliran sesat. FYI, Kak Ferdi ini 3 bersaudara guys. Dia anak terakhir dan hobinya menyendiri di bunker buatannya. Didikan orang tuanya itu bisa dibilang paling beda ke dia doang nih dibandingin ke saudara-saudaranya yang lain. Sejak kecil dia tuh disuruh ngelakuin ritual makan tikus hidup-hidup. Dia juga diajari mencuri, katanya sebagai bentuk rasa syukur atas kecerdikan yang diberikan oleh dewa mereka. Sampai akhirnya di ulang tahun Kak Ferdi yang ke-20 tahun, semuanya kebongkar. Dimana di tengah malam dia tuh kebangun kan, soalnya kebelet buang hajat. Nah tapi pas lihat pintu kamarnya, pintunya itu kebuka guys. Dia bingung nih, perasaan tadi udah dia kunci. Terus pas banget dia dengar suara berisik dari arah balkon. Kedengerannya sih kayak suara ibunya lagi nangis tapi ketahan gitu. Karena dia penasaran, sekalian tuh dia keluar ke balkon. Dan ternyata di sana dia udah lihat ada ayah, ibu, dan kedua kakaknya lagi ngumpul. Dan kalian tahu, mereka semuanya bawa pisau dan semacam papan kayu gitu, bertuliskan nama Kak Ferdi. Mampus tuh dia kaget kan, dia juga kaget, shock, dia nggak tahu apa yang terjadi, cuman refleks kakinya itu otomatis bawa dia lari. Dan waktu kejar-kejaran di tangga, dia dengar ayahnya itu teriak, "Jangan coba-coba kabur, kamu anak setan." Kan dia makin kaget itu Kak Ferdi digituin. Kakaknya juga teriak, "Itu anak udah dipersiapin ya dari bayi buat malam ini, jangan sampai dibiarin lolos gitu aja. Kalau nggak, kita nih yang kena." Gak pakai pikir panjang, Kak Ferdi sembunyi tuh di bunker. Dan untungnya gak ada satupun anggota keluarganya yang tahu cara buka pintu bunkernya. Dia ketakutan sepanjang malam itu. Dia cuma dengar suara teriakan keluarganya, teriakan yang kayaknya tersiksa banget dan berlangsung selama berjam-jam. Singkat cerita nih, suara teriakan itu berhenti. Dan waktu dia buka pintu bunkernya, dia ngeliat semua keluarganya pingsan. Dan setelah kejadian itu, kata Kak Ferdi, semua keluarganya itu mendadak punya masalah kejiwaan. Bener-bener kehilangan kewarasan mereka dan tidak seperti keluarga yang dikenal Kak Ferdi selama ini. Di titik itu juga dia sadar bahwa keluarganya sendiri telah menjadikannya tumbal pesugihan. Hadiah paling bikin speechless di ulang tahunmu yang ke-20, Kak. Didatengin nenek yang udah meninggoy gara-gara susuk. Wah asli ini serem banget cuy. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Kayaknya udah cukup lama ya gue nggak bacain cerita-cerita horor kiriman kalian. Nih gue dapet kiriman cerita horor yang menurut gue lumayan serem. Yang ngirim ini namanya Rani. Di tahun 2005 neneknya Rani yang pada saat itu umurnya 70 tahun itu tiba-tiba aja sakit. Sakitnya ini bisa dibilang cukup parah, ngebuat neneknya itu cuma bisa tiduran aja tuh di kasur. Ya karena sakitnya ini cukup parah, akhirnya semua cucu-cucunya anak-anak ya pada ngumpul di rumah neneknya itu. Sang nenek ditidurin di sebuah kasur yang udah dipindahin ke ruangan tengah. Jadi semua cucu dan anak-anaknya bisa jagain. Kalau siang hari ya biasa-biasa aja, neneknya cuma lemes-lemes aja gitu. Tapi kalau udah malam, neneknya ini pasti teriak-teriak bilang kalau ada yang dateng, ada yang dateng. Setiap malam tuh berhari-hari kayak gitu terus. Neneknya selalu teriak-teriak ada yang datang sambil nunjuk-nunjuk. Ngebikin semua anak dan juga cucu-cucunya itu pada tegang dan ketakutan, termasuk Rani. Entah di malam keberapa, kayaknya katanya di malam kelima, neneknya itu kembali teriak di jam 11 malam. Di malam kelima ini, neneknya itu teriak-teriaknya kayak gini nih. Ada yang datang, hitam, besar, bersayap, nusuk-nusuk kaki nenek, sakit. Di situ neneknya ngomong kayak gitu sambil nahan-nahan kesakitan di bagian kakinya dan teriak-teriak minta tolong lah pokoknya. Sekitar jam 1 malam, neneknya meninggoy. Keesokan harinya, neneknya pun dimandiin, disolatin, terus dikuburin. Nah, ketika malam harinya kan ada pengajian ya. Setelah pengajian selesai, semua anak dan juga cucu-cucunya masih pada di situ. Istirahat dulu. Entah jam berapa ketika tengah malam gitu, tiba-tiba kelima anaknya, semuanya, neneknya itu punya 5 orang anak, termasuk ibunya Rani. Nah, ini kelima anaknya yang lagi pada tidur semua pokoknya, itu tiba-tiba teriak bareng-bareng. Jadi mereka itu semuanya lagi pada tidur, tiba-tiba kelima anaknya ini pada teriak bareng-bareng langsung pada bangun. Mereka berlima ini bilang kalau mereka itu didatengin sama ibu mereka, si neneknya Rani ini. Sang nenek itu datang dengan cara merangkak, nyeret tubuhnya tuh yang sama. Ibunya itu minta tolong buat diambilin susuk yang ada di kakinya. Aduh, merinding gua tuh. Di situ semuanya pada nangis bareng-bareng, pada bingung ini dibongkar lagi apa enggak nih makamnya. Karena mereka nggak bisa memutuskan, akhirnya manggil ustadz, diceritain dan ustadz itu ngomong, jangan dibongkar.
kemungkinan itu adalah jin yang menyamar sebagai ibu dan bikin kita itu percaya supaya ngelakuin hal yang ya dilarang. Setelah diskusi, akhirnya diputuskanlah nggak dibongkar makamnya. Tapi setiap hari itu anak-anaknya, cucu-cucunya itu pasti adalah yang didatengin sama sosok neneknya ini. Sosok itu selalu datang dengan keadaan kaki yang parah banget, dengan sosok yang sama, yang hitam besar bersayap, dan selalu minta tolong buat dikeluarin susuk di kakinya. Entah berapa lama seperti itu, kayaknya sekitar 1 minggu, dan akhirnya sosok itu pun udah nggak datang lagi ke mimpi. Ayo, di sini siapa yang udah pasang susuk atau ada niatan buat pasang susuk? Jangan pernah deh, itu dilarang agama.